Warga Palestina yang membelot ke Israel dan menjadi mata-mata berhasil ditembak mati pasukan sarang singa. Begini kronologinya. Pasukan sarang singa atau disebut Arin al-Aswad di Nablus, Palestina mengumumkan pada hari Minggu 9 April 2023 telah menembak mati Zuhair Khalil, seorang agen informan Israel yang membantu dalam pembunuhan 5 pejuang Palestina termasuk pendiri pasukan sarang singa Mohammed Al-Azeh. Dalam video yang berdurasi 5 menit menyebar melalui media sosial menunjukkan Zuhair Khalil memberikan pengakuan tentang keterlibatannya dalam bekerja untuk intelijen Israel. Zuhair mengungkapkan bahwa dia mengumpulkan informasi yang membantu dalam pembunuhan para syuhada Muhammad Al-Azeh, Abdul Rahman Sabah, Adam Baruk Al-Sisani, Muhammad Dakil, dan juga Ashraf Al-Mabaslat. Demikian dilaporkan media Al-Arabi. Dalam sebuah pernyataan, pasukan sarang singa mengatakan pihaknya akan menjelaskan segala sesuatu yang diperlukan kepada masyarakat setelah prosedur keamanan tertentu selesai dilakukan. Untuk setiap pengkhianat yang menjual agamanya, hatinya, kehormatannya, dan negaranya, rahasia Anda telah terungkap dan keburukan Anda telah terbuka. Kami mengawasi Anda di mana saja dan tidak ada yang dapat melindungi Anda, katanya. Berita tentang pembunuhan agen itu disambut dengan baik oleh warga, terutama keluarga korban yang menyatakan kepuasannya dan harapannya bahwa pembunuhan ini akan menjadi pelajaran bagi orang lain yang berkhianat. Eksekusi terhadap pemuda itu dilakukan di kota tua setelah dia ditahan oleh sarang singa selama 2 hari. Dalam rekaman video pengakuannya, Zuhair mengaku terpaksa menjadi mata-mata negara Zionis itu karena dijebak bermain dengan seseorang melakukan hal yang nista. Ternyata percintaan mereka direkam oleh kamera video dan menjadikannya sebagai alat untuk dijebloskan menjadi mata-mata Israel. Dia mengaku bahwa dirinya penyuka sesama jenis dan bercinta, dan mereka ternyata dijebak, ungkap Zuhair. Karena takut video itu tersebar, dia menuruti perintah untuk datang ke Huwarah, kota kecil di selatan Nablus, dan bertemu Kapten Intelijen Israel mengaku bernama Anwar. Dia memberi misi pertama untuk Zuhair. Setiba di rumah, sesuai perintah Zuhair kemudian menelepon Anwar. Dia lalu diberi tugas menguntit sejumlah anggota senior sarang singa dari jarak dekat. Dia lantas mengikuti target selama beberapa kali. Terakhir sasaran berada di sebuah masjid. Saya lalu menelpon dia, merekrut saya, dan memberitahu target sedang duduk di Masjid Uzar Zuhair. Dia mengaku kemudian diberi sebungkus rokok dan uang sebanyak 500 shekel. Perekrut saya lalu meminta saya pergi ke Israel. Saya lantas ke sana dan tadinya berpikir akan diberi sebuah pekerjaan, ternyata saya diberi misi baru lagi, tuturnya. Setelah kejadian itu, polisi meningkatkan keamanan di area tersebut dan bentrokan terjadi antara mereka dan warga yang berkumpul di kota tua Nablus yang menentang pemerintah. Pasukan Arin al-Aswad adalah kelompok pejuang Palestina yang dikenal karena aktivitas mereka melawan pendudukan Israel di tepi barat. Kelompok sarang singa Palestina balas serangan Israel di Nablus. Tak ada ampun kali ini untuk Zionis Israel. Ribuan pasukan Lion Dance atau sarang singa akhirnya tiba di Nablus, sebuah wilayah yang digempur Israel hingga membuat belasan pejuang tanpa senjata gugur mati syahid di tangan iblis perusuh ini. Akibat serangan tidak biasa Israel pada sipil, ini akhirnya kelompok sarang singa tiba di Nablus melakukan perang balasan dengan menembak tentara Israel yang tengah berada di lokasi pertempuran. Israel melawan yang tidak sepadan. Mereka adalah orang-orang sipil yang berjuang tanpa senjata, seperti yang dimiliki oleh para pasukan Dajjal. Maka gugurlah para syuhada kita di Nablus. Kedatangan kami kali ini tidak akan membiarkan para pasukan Zionis puas dengan apa yang telah mereka lakukan, sehingga balasan ini akan mengantarkan mereka ke neraka. Sementara itu, Lion's Den atau sarang singa adalah salah satu tantangan berbahaya yang saat ini dihadapi Israel. Israel Mossad, profil sarang singa.
kelompok baru pejuang Palestina yang ditakuti Israel. Kelompok ini mengatakan 272 perintah penahanan administratif dibuat pada Agustus lalu. Di sisi lain, The Lion Dance menampilkan persatuan baru dalam faksi perlawanan Palestina yang mana termasuk kelompok Fatah di samping Jihad Islam Palestina, Hamas dan PFLP. Ini penting secara simbolis dan praktis karena Nablus adalah benteng Fatah. Kami bahkan telah melihat beberapa personil keamanan Palestina terlibat dalam perlawanan bersenjata, mengabaikan dan secara langsung menantang kepemimpinan federal dan otoritas Palestina. PA sedang ditekan untuk melakukan penawaran pendudukan. Ini mendorong lebih banyak jurang pemisah antara mereka dan rakyat Palestina. Sejak kemunculan Lions Den, bagian lain dari tepi barat telah mengikuti meluncurkan kelompok Lions Den mereka sendiri, atau dalam satu kasus Falcon Nest, sarang elang, dalam sebuah pernyataan pada bulan Oktober. Mereka mengatakan, kami membawa kepada Anda berita tentang aktivasi sel Brigade Sarang Elang di Qalqilia. Apa yang akan datang adalah lebih besar. Qalqilia secara tradisional merupakan benteng Fatah. Konteks persatuan baru adalah bahwa sejak 1993 jumlah pemukim di tepi barat hampir 3 kali lipat. Pada bulan Mei, Israel memulai operasi baru untuk melawan munculnya serangan yang disebut Break the Wave. Operasi tersebut akan fokus pada perbaikan tembok pemisah, memerangi munculnya kelompok perlawanan di kamp pengungsi Jenin dan Nablus melalui kampanye penangkapan skala besar. Pada paruh pertama Oktober, militer Israel melakukan 145 operasi pencarian dan penangkapan, menahan 127 warga Palestina, termasuk 13 anak-anak di seluruh tepi barat. Pada saat yang sama, Israel menghadapi peningkatan jumlah operasi perlawanan, naik dari 19 pada 2020 menjadi 98 pada 2021. Tahun ini, hingga akhir September sudah ada sekitar 130 serangan. Sarang singa, The Lions Den, telah memakan banyak korban, tapi juga melaporkan bahwa sejumlah besar korban pasukan pendudukan dihasilkan dari serangan di Nablus pada akhir Oktober. Tidak ada yang dirujuk dalam pers Zionis. Generasi baru pejuang perlawanan Palestina yang terkoordinasi telah memaksa penjajah untuk mengakui bahwa mereka tidak bisa begitu saja menyerang dengan impunitas. Para penjajah tampak panik. Mantan kepala Sinbad, Badan Intelijen Internasional Zionis, menyatakan dalam pers Zionis pada tanggal 22 Oktober, kami berada di ambang perang sipil.